Di sebuah sekolah dasar di pelosok Jambi, sebuah niat mendidik berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah dibayangkan. Bukan karena kejahatan besar, bukan pula karena niat buruk. Hanya karena rambut murid yang dicat, seorang guru honorer harus berhadapan dengan hukum, stigma, dan air mata yang nyaris meruntuhkan hidupnya. Inilah kisah Tri Wulansari, guru honorer di SD Desa Pematang Raman, Kabupaten Muaro Jambi, seorang pendidik yang setiap hari berdiri di kelas sederhana, mengajar dengan upah terbatas, tapi tanggung jawab tak terbatas. Awal Januari 2025, sekolah tempatnya mengabdi menggelar penertiban rambut siswa. Rambut dicat pirang dan merah dianggap melanggar aturan sekolah yang sudah disosialisasikan sejak lama. Pada 8 Januari 2025, seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dikumpulkan di lapangan. Di sanalah Tri menemukan 4 siswa yang rambutnya masih dicat mencolok. Di sini saya akan menceritakan sedikit kronologi dari awal tahun 2025. Itu bertepat di bulan Januari tanggal 8. Kejadiannya terjadi di lapangan sekolah. Jadi anak berkumpul di lapangan sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan ada anak 4 orang yang rambutnya bersemir, Pak. Jadi rambutnya bersemir pirang. Anak kelas 6 SD. Merah gitu ya, cat pirang ya? Iya, disemir pirang, cat merah. Jadi saya melakukan razia karena sebelumnya sudah diberitahu, sudah dikasih tahu bahwasanya yang dicat harus dicat hitam kembali seperti itu sebelum libur semester. Ternyata setelah masuk liburan semester, mereka masih rambutnya bersemir. Nah, jadi saya merazia, saya potong rambutnya. 3 anak menurut ketika rambutnya dipotong. Namun 1 siswa menolak, memberontak, dan situasi berubah tegang. Anak yang bertiga, teman anak yang ini tadi, mereka menurut ketika dipotong, mereka menurut karena mereka merasa memang salah mereka seperti itu. Nah, yang satu ini mereka berontak, dia nggak mau dipotong rambutnya. Jadi akhirnya saya bilang dipotong sedikit aja seperti itu. Akhirnya dia mau dipotong. Setelah rambutnya dipotong, dia putar badan itu ngomong kotor, Pak. Jadi setelah dia ngomong kotor, saya refleks nabok mulutnya. Kamu ngomong apa? Orang tua di sekolah ini ya guru kamu, seperti itu. Kalau di rumah orang tua kamu ya orang tua kamu, tapi kalau di sekolah guru inilah orang tua kamu, seperti itu, Pak. Tapi tidak ada kejadian yang berdarah atau mungkin giginya patah atau seperti apa, tidak. Refleks 1 kali dan saya tidak pakai atribut apapun di tangan saya, seperti itu. Bagi Tri, itu adalah teguran spontan, disertai nasihat tentang adab dan hormat di lingkungan sekolah. Namun masalah tidak berhenti di halaman sekolah. Orang tua murid mendatangi rumah Tri dengan amarah. Jadi kejadiannya hari Rabu, pulang sekolah mungkin dia ngadu ke orang tuanya. Setelah itu orang tuanya ada datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya, dia marah-marah ngomong, apa yang kau anuin dengan anak aku, kata gitu kan. Jadi saya jawab, duduk dulu bang, biar kita ngomong baik-baik kan gitu. Ajakan bicara baik-baik ditolak. Ancaman pun meluncur, membuat Tri ketakutan di rumahnya sendiri. Tapi dia tidak mau ngomong baik-baik, akhirnya marah-marah gitu. Sudah tuh sampai ngelontarin kata-kata kasar juga. Sampai dia balik, dia ngomong juga sama saya, mati kau kubuat, katanya. Kalau udah secara kasar, secara halus, katanya kayak gitu, Pak. Jadi itu mengancam begitu orang tua, mati kau kubuat, kalau udah secara kasar atau secara halus. iya. Kepala sekolah mencoba memediasi, tapi semua terlambat. Laporan sudah masuk ke polisi. Jadi pas hari Kamisnya kepala sekolah memanggil orang tua tersebut. Maksudnya biar mediasi, tapi hari itu saya tidak diperbolehkan ke sekolah sama kepala sekolah. Karena takutnya terjadi apa-apa sama saya gitu. Jadi kepala sekolah berbicara dengan orang tua tersebut, tapi orang tua tersebut tidak mau karena kami sudah mengadukan ini ke proses hukum, seperti itu, tidak mau berdamai kayak gitu. Akhirnya dia adukannya ke Polsek Kumpe waktu itu. Nah, akhirnya saya dipanggil juga, dapat surat undangan, diwawancarai di sana. Pada 26 Mei 2025, hidup Tri berubah drastis.
Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Muaro Jambi dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari guru honorer, ia resmi menyandang status tersangka pidana, sebuah label yang menghancurkan nama baik, mental, dan masa depannya sebagai pendidik. Melakukan mediasi di Polsek, sudah sempat tapi memang orang tuanya juga tidak mau. Malahan dia menyebut kalau ada jalur yang tidak melibatkan dinas pendidikan, saya tempuh jalur itu. Seperti itu, Pak. Akhirnya kasusnya berlanjut, sampailah ke Polres. Ini saya singkat aja ceritanya, Pak. Nggak apa-apa, detail juga nggak apa-apa. Detail juga nggak apa-apa. Yang kejadian mediasi di Polsek itu tanggal 22 Januari. Mediasi di Polsek terjadi, ya orang tua mengatakan seperti itu. Kalau ada jalur yang tidak melibatkan dinas pendidikan, saya tempuh jalur itu, katanya. Pada bulan Maret, saya beserta suami naik ke rumah ke ketua adat, ingin menyelesaikan masalah ini, mengajak ketua adat untuk ke rumah orang tua tersebut biar bisa diselesaikan di desa, seperti itu. Ketua adatnya datang sendiri ke rumah orang tua tersebut dan memang tidak ada penyelesaian. Pada tanggal 12 Maret ada surat panggilan mediasi di Polres, itu juga tidak terlaksana. Pada tanggal 6 Mei pihak PGRI Kabupaten Muaro Jambi turun ke desa Pemataraman. Nah, jadi berharap ada mediasi juga dengan orang tua tersebut, tetapi memang tidak ada penyelesaian. Dan saya ditetapkan tersangka pada tanggal 28 Mei. Saya dipanggil juga ke ruangan kepala dinas bersama Bapak Ketua PGRI juga. Di situ juga kami mencari penyelesaian atas kasus ini seperti apa. Dan pada hari itu juga saya ditetapkan sebagai tersangka di Polres Muaro Jambi. Dan pada bulan Juni itu saya sudah mulai wajib lapor di Polres Muaro Jambi. Tri tidak melawan dengan kemarahan. Ia memilih merendah. Januari 2026, ia kembali mendatangi orang tua murid, meminta maaf, bahkan rela berhenti mengajar demi menyelesaikan masalah. Namun pintu maaf tetap tertutup. Beban ekonomi, tekanan sosial, dan rasa takut terus menghantui hari-harinya. Hingga akhirnya, dengan air mata dan suara bergetar, Tri mengadu ke Komisi 3 DPR RI pada 20 Januari 2026. Saya ke rumah beliau bersama suami saya untuk meminta maaf secara pribadi, saya dengan suami. Jawabannya juga, ya kalau dimaafin tetap dimaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan, seperti itu, Pak. Pada tanggal 9 Januari kemarin, saya diundang oleh Kesbangpol untuk menindaklanjuti masalah saya. Di situ saya disarankan untuk meminta maaf kembali, sekaligus menulis surat permohonan maaf secara tertulis. Akhirnya saya ke rumah beliau pada tanggal 12 Januari, meminta maaf secara pribadi, meminta maaf dengan rendah hati, dan saya mengatakan jika ada yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan lakukan. Dan jika saya harus tidak mengajar lagi di SD itu, saya pun ikhlas. Saya bilang seperti itu dengan orang tuanya, tapi jawaban mereka, kami mau berembuk keluarga dulu, besok pagi saya kasih keputusannya. Tapi keputusan itu tidak ada sampai hari ini. Saya berharap di sini tidak banyak yang saya harapkan. Saya cuma ingin suami saya pulang dan masalah saya selesai, seperti itu, Pak. Di hadapan wakil rakyat, kisah sederhana di ruang kelas itu berubah menjadi sorotan nasional. Komisi 3 menilai perkara ini tak layak dilanjutkan dan meminta polisi serta jaksa menghentikan proses hukum. Anggota DPR menegaskan tak ada niat jahat dalam tindakan Tri. Perkara ini tidak layak untuk diteruskan. Izinkan saya pimpinan mengusulkan kesimpulan kita, meminta APH baik Polri maupun Kejaksaan yang sudah menangani ini menghentikan perkara ini karena memang tidak ada mens reanya.
Bahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin secara terbuka menjamin perkara ini akan dihentikan jika berkas masuk ke kejaksaan. Pak, saya orang Jambi kebetulan, Pak. Saya tahu persis kasus ini tadi disampaikan oleh Bapak, dan saya jamin apabila berkas perkara itu masuk ke kejaksaan, saya akan hentikan. Terima kasih. Kisah Tri Wulansari bukan sekadar perkara hukum. Ini adalah potret rapuhnya perlindungan guru honorer. Di Indonesia, di tengah tuntutan mendidik dan menjaga disiplin, guru justru berdiri di garis paling rawan kriminalisasi. Hari ini kasus itu dijanjikan berhenti. Tapi pertanyaannya, berapa banyak guru lain yang kini memilih diam, takut bersikap tegas, dan akhirnya kehilangan keberanian mendidik dengan sepenuh hati. Dunia pendidikan kembali diuji, bukan hanya oleh murid, melainkan oleh rasa takut yang dibiarkan tumbuh. Ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolda, kepada Bapak Kejati yang sudah memfasilitasi RJ ini hari ini tercapai sesuai dengan harapan kita bersama. Kepada Bapak Kasat Reskrim, saya juga terima kasih banyak. Artinya hari ini kita bahagia. Ya, alhamdulillah. Bahagia sekali. Sebenarnya mungkin ini pertolongan Allah datang di waktu yang tepat seperti itu. Dari awal sudah kita Ya, sebenarnya mediasi waktu saya sempat ke rumah Bang Bujang itu, Bang Bujang pun sempat berbicara. Nanti kalau elok kata Tuhan, Tuhan eloklah ujungnya kata gitu. Kemungkinan kita bertemu lagi di Polres. Alhamdulillah, mungkin itulah jawaban dari doa-doa saya. Terima kasih banyak. ada mau ditanyakan.